Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy Continuous Learning, channel yang keren dan mencerdaskan. Kali ini kita berbicara lagi mengenai lifting ya. Di dunia konstruksi kita sangat banyak sekali melihat activity lifting. Ini sangat kritikal ya, ketika ada pekerjaan instalasi equipment kita membuat rencana pengangkatan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya lifting plan. Biasanya untuk yang equipment yang critical itu engineer mesti membuat secara detail analisis lifting plan-nya ya. Ini kita lihat di belakang di video ini ada beberapa macam accident di LinkedIn ya, saya lihat ya. Ini faktor kecelakaan itu bisa akibat angin, kemudian bisa akibat soft foot atau tanahnya nggak kuat sehingga kerannya bisa roboh. Kemudian juga bisa akibat kerannya itu sendiri yang tidak sehat, atau juga bisa akibat center of gravity-nya yang tidak betul ya. Ini kita lihat nih kerannya sangat besar sekali. Ini cuma ini ngangkat ya. Ini yang diangkat adalah jembatan ya. Ini kelihatannya akibat dari radius operasinya yang di luar dari kapasitas kerannya sehingga dia jungkal ya. Padahal kerannya sudah pakai crawler tracknya, kemudian tanahnya juga sudah kuat. Cuma ketika pengangkatan kelihatannya melebihi dari kapasitas. Nah ini kita lihat, ini akibat rigging equipmentnya dipasang tidak betul ya, sehingga terjadi jatuh bebannya gitu. Nah ini juga nih akibat nih selingnya tidak betul dipasang sehingga ini putus selingnya ya. Ini banyak sekali ya, ini kegiatan ini akibat ya, ini mungkin bisa jadi akibat center of gravity-nya nggak, kerannya bisa roboh, ada beban dinamik. Ini juga akibat kerannya kelihatannya akibat radiusnya yang melebihi dari kapasitas ya. Ini harusnya direncanakan dengan baik lah supaya tidak terjadi kerannya ngangkat ya. Ini bebannya sangat besar sekali. Ini overhead crane ya, mau pasang overhead girder ya di sebuah shop atau warehouse ini. Ini tandem ya, yang tandem ini ada kapal nih ya. Nah, ini ada oleng kapalnya sehingga mengakibatkan ini kerannya yang satu ini roboh duluan ya. Dan material udah ke sini dan ikut keran yang satu lagi juga ikut roboh. Ini waktu lifting ini pastikan kapalnya ini sudah diperhitungkan ya, ketika dia ke kiri ke kanan ya, atau kita buat kapalnya yang stabil lah, supaya kegiatan liftingnya center of gravity-nya stabil, equipmentnya. Ini fungsi dari engineer dan pengawasannya yang mesti diperketat nih. Ini ya sangat kritikal sekali ya. Nah ini waktu diangkat nih bebannya, kontainer ini lengket ke trailer bodinya ya, sehingga trailernya juga keangkat ya ini. Ini mesti dipastikan dulu, dicek betul-betul sama supervisor bahwasanya semua udah lepas ya. Di pengikatnya ke aneh jatuh, nih bahaya sekali ya. Nah ini juga permasalahannya center of gravity-nya yang sudah berpindah sehingga melebihi dari kapasitas dari si kran yang mengangkat. Ini bahaya sekali ya kalau tadi berkena orang itu ya. Mungkin ada juga fatality. Ya ini juga ada jatuh ya, ini melewati akses orang, harusnya jalannya diblok dulu ketika ada ring of fire lifting.
Nah ini crane gantry ini nggak ada proteksinya, jadi ini jalan aja terus ke sana gitu ya. Harusnya ada stoppernya di sini, safety device-nya, ketika ada gantrynya jalan ke sana dia mesti stop. Nah ini yang tadi kerannya lifting melebihi dari kapasitas dari kerannya ya, ini girdernya. Ini kita lihat ya. Wow, ini critical lifting ya, ini girder dari jembatan ya kelihatannya ya. Nah ini dia ada orang operatornya, apa riggernya, dia nggak memperhatikan radius liftingnya, sinyalmennya. Kita mesti pastikan sesuai dengan lifting plan. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya kesalahan dari engineer ya. Make sure lifting plan-nya sama dengan eksekusi di lapangan. Ini tracknya dia mundur, kerannya dia mau mendapatkan radius. Ini udah mulai ngangkat sedikit ya. Ini udah mulai ngangkat. Nah ini bebannya sudah kelihatan ngangkat ini. Ini sudah. Ini harusnya di stop ya. Tapi ini dibiarkan ya. Aduh ini tuh udah nggak bisa di stop lagi. Udah wassalam. Gitu. Sangat penting sekali ya. Ini udah roboh. Sangat penting sekali kita membuat lifting plan, ada radiusnya yang betul ya, radius angkatnya, kemudian perhatikan angin, perhatikan soft footnya, dia miring apa enggak ya. Kalau miring dia akan merubah kapasiti angkat dari kran ya. Jadi krannya kalau misalnya datar sama kran miring ini, dia akan merubah kapasiti liftingnya. Kita flat gini, ketika ada ininya berubah, miring begini, kapasitas angkat ini akan berubah, jauh lebih berubah ya, menurun kapasitas angkatnya. Kalau tadinya di tabel load chartnya itu kapasitasnya segini itu 10 ton, nah ketika dia miring sekian derajat ya, sedikit ya, 5 derajat, nah ini bisa turun kapasitasnya jadi 7 ton. Nah itu yang mesti dipertimbangkan oleh engineer ya di dalam membuat lifting plan. Nah lifting plan ini harus disosialisasikan ketika toolbox terkait dengan perencanaan liftingnya. Jadi pagi-pagi sebelum kerja di toolbox dulu ya. Jadi gambar yang udah dibikin tuh dipresentasikan dulu, dipastikan semua orang yang terlibat tuh paham apa yang mau dikerjakan, apa yang perlu dicek gitu ya. Jadi baru boleh dilakukan kegiatan lifting. Nah selama pekerjaan berlangsung, engineer juga perlu mensupervisi ya pekerjaan itu untuk memastikan liftingnya sama dengan desain. Nah kalau terjadi anomali atau di luar dari desain, itu mesti dianalisa lagi sama engineer-nya. Jangan sampai gara-gara kita mau progres yang cepat, kita shortcut ya. Shortcut artinya kalau terjadi radiusnya berubah, kemudian beban angkatnya ternyata lebih besar daripada perencanaan, nah itu perlu dirubah lifting plan-nya, dan itu mesti di stop dulu pekerjaannya untuk memastikan tidak ada masalah pada kegiatan lifting ya. Mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat buat teman-teman insinyur, sehingga kita bekerja dengan selamat ya, tidak sampai kejadian seperti ini ya. Oke, itu yang bisa kita share kali ini bersama Ethos Energy Continuous Learning. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.